yang saat ini menjalankan tugas guru tapi belum dianggap dan mendapatkan status guru? Untuk formasi, untuk diangkat menjadi P3K tahun 2022. Komisi 10 DPR RI membentuk panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN. Yang terhormat Bapak Ibu semua, senior-senior tadi sudah menyampaikan. Saya langsung mungkin G-nya tuh ngegas aja gitu ya. Langsung ke poin-poin aja. Yang pertama adalah kami melihat dari P2G proses seleksi rekrutmen P3K ini pasti gagal gitu ya. Kenapa katakan gagal? Karena targetnya 1 juta, janji Kemenpan RB Kemendikbud 1 juta, ternyata yang terbaru itu kami mengambil dari data Kemenpan RB per 8 Juni jumlahnya yang sudah ditetapkan 532.547. Yang lebih parah lagi misalnya di Kabupaten Serang yang diajukan 2087 guru P3K gitu ya. Untuk guru PAI, di samping saya ada AGPPAI, anggota kami juga ada guru agama Islam, pasti anggota AGPPAI juga. Yang disetujui pusat hanya 1, Bu Ketua. Jadi ini menyedihkan, 1 orang saja, padahal yang diusulkan totalnya 2000 gitu ya, 2000 lebih. Di Serang sebanyak 430 orang. Jadi ini menyakitkan hati para guru gitu ya. Kemudian di Kabupaten Cianjur, awalnya usulan 9.200 dari Pemkab Cianjur, lalu setelah ditetapkan oleh Kemenpan RB ternyata formasinya 246 guru saja. Di Subang juga demikian, yang diusulkan 3.086, yang disetujui maksudnya hanya 13 orang formasi guru PAI yang disetujui, padahal total gurunya ada 600 gitu. Jadi tentu berkurang dari target 1 juta itu. Di Garut juga demikian, 8.801 usulan kuota dari Kabupaten Garut, yang disetujui hanya 196 oleh pemerintah pusat gitu. Nah, potret seperti ini hampir terjadi semua daerah. Nah, kemudian informasi terakhir, kan daerah itu khawatir tadinya gaji tunjangannya dari mana. Kami membaca dengan seksama surat Kemenkeu nomor S46 PK 2021 tertanggal 31 Maret, dikatakan bahwa di poin 1 sampai 4 jumlah formasi P3K guru dalam alokasi dasar DAU sebanyak 1 juta untuk 2021 dan anggarannya sangat besar, 19,40 triliun. Berarti ini ada potensi, tidak, saya kurang paham bagaimana dari segi anggaran, tapi ini mungkin tidak tercapai berarti gitu ya, karena 1 juta targetnya, kemudian yang ditetapkan hanya 532.000 tadi. Nah, kemudian ada kekhawatiran adalah dari daerah-daerah mungkin di surat Kemenkeu tadi kan dikatakan bahwa ditanggung oleh APBN DAU gitu. Tapi untuk 2021 ketika kami tanya ada kekhawatiran ya 2021 ditanggung, tapi nanti 2022 dan seterusnya siapa yang menanggung gitu kan. Jadi ada mispersepsi atau belum bulatnya antara pusat dengan daerah. Kemudian kami berharap tetap dan mengapresiasi Komisi 10 selama ini juga menyuarakan di berbagai RDPU untuk tetap membuka PNS guru gitu ya untuk 2021 dan seterusnya, karena memang kita kekurangan guru gitu. Kemudian minimal masa kerja, kami meminta ada revisi PP 49 2018, sebaiknya seorang guru P3K perjanjian kerjanya minimal 5 tahun, karena di situ 1 tahun. Apa yang bisa kita harapkan performa guru 1 tahun, ya kan? Karena di dalam PP tersebut minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun. Jadi kami sepakat P3K ini sejatinya adalah kontrak gitu oleh negara. Gitu. Kami berharap minimal kontraknya 5 tahun. Kemudian tadi sudah dikatakan juga affirmative action, kami sudah menyampaikan juga ini kepada Pak Iwan Syahril kemarin pas mau lebaran, kami silaturahmi terkait dengan jumlah skema bagi teman-teman kami yang K2. Nah, kami mengapresiasi pemerintah misalnya dan Komisi 10 memberikan afirmasi kepada guru yang sudah punya serdik gitu ya untuk kompetensi teknis. Tapi untuk kompetensi teknis bagi yang masa kerja ini yang belum, karena Mas Nadiem, Mas Menteri menyamaratakan saja minimal 3 tahun gitu ya. Padahal faktanya teman-teman kita
K2 itu ada yang mengajar sudah 20 tahun lebih. Tentunya harapannya adalah K2 yang ini merupakan produk negara, produk pemerintah di masa lalu, ini mesti dituntaskan dengan memberikan skema affirmative action. Skemanya kurang lebih seperti ini, kami sudah sampaikan juga ke Pak Iwan. 3 tahun misalnya 75 poin. Nah sekarang kan Kemdikbud memberikan 75 poin saja untuk yang 3 tahun. Dari total 500 poin. Kita belum tahu kan berapa passing grade-nya gitu nanti kelulusan. Tapi kami berharap masa kerja yang sampai 15 tahun, 20 tahun diberikan afirmasi poin yang berbeda-beda. Itu yang namanya azas keadilan. Kemudian siap. Kemudian yang berikut adalah afirmasi bagi PPG dalam jabatan untuk guru honorer K2 karena mereka usianya rata-rata di atas 40 tahun. Kemudian tadi kami sepakat juga harus ada upah layak guru karena setiap daerah memberikan keputusan upah guru yang berbeda-beda, maksudnya guru honorer. Ya, apakah bisa seperti SKB 4 Menteri dan seterusnya. Intinya ada standar minimum nasional. Lalu di P3K sekarang untuk rekrutmen guru P3K bahasa daerah dimasukkan ke seni rupa. Jadi teman-teman kita yang lulusan misalnya pendidikan bahasa Sunda, kemudian pendidikan bahasa daerah lainnya, mereka tidak bisa harus masuk ke seni rupa. Kami berharap tetap dibuka untuk formasi bahasa daerah untuk P3K. Nah, yang terakhir kami sepakat tadi pemerintah hendaknya melaksanakan perintah pasal 22, 23 Undang-Undang Guru Dosen terkait dengan guru ikatan dinas di LPTK. Terakhir, si Rama-Rama terbang ke Mahameru, Pak Tua singgah di Kota Langkat. Kita hadir bersama berjuang untuk guru agar Indonesia sejahtera dan bermartabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, mantap betul ya. Yang terakhirnya. Terima kasih Mas Satriawan Salim SPD MSI, Koordinator Nasional P2G. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia, Himpaudi, kepada Profesor Dr. Insinyur Neti Herawati MSI, Ketua Umum Himpaudi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama, izinkanlah mewakili 400.000 anggota Himpaudi kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya karena Komisi 10 DPR RI mengundang PP Himpaudi menunjukkan komitmen kesungguh-sungguhan wakil rakyat untuk mendengarkan suara pendidik yang saat ini menjalankan tugas guru tapi belum dianggap dan mendapatkan status guru. Oleh karena itu, karena ini masih dalam rangkaian bulan Juni, harapan kami adalah adanya revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Guru sehingga menempatkan guru PAUD non formal adalah sebagai guru. Dan untuk berikutnya saya ingin kemudian menyampaikan kepada ibu bapak sekalian, kalau seandainya kita memposisikan bahwa guru PAUD ini bukanlah seperti karyawan pabrik, bukanlah seperti karyawan biasa, tetapi adalah seorang yang akan memberi contoh kepada anak-anak, karena anak usia dini belajar melalui modeling. Dan kemudian apa yang dikatakan para guru akan masuk ke long term memory efek otak anak, maka harusnya kita kemudian melihat bahwa guru PAUD tidak, pembiayaannya tidak bisa disamakan dengan membiayai karyawan, seharusnya begitu. Nah, oleh karena itu kami ingin mencoba menghitung untuk membuat apakah betul mahal membiayai guru PAUD sehingga kemudian guru PAUD tidak dibiayai negara,
dan kemudian lembaga PAUD-nya pun tidak sampai 1% saja yang dibiayai oleh negara atau yang kita sebut PAUD negeri. Namun saat ini seorang guru PAUD yang akan membangun pola hidup bersih, biaya atau gaji atau pendapatan yang mereka terima bisa jadi hanya 1/4 orang yang bekerja untuk membersihkan sampah. Dengan demikian kami merekomendasikan, Bunda sebentar, satu adalah merevisi Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Guru. Yang berikutnya, guru PAUD termasuk TK, KB, TPA, SPS mendapatkan kesempatan pembiayaan oleh negara. Perlu mempertimbangkan model pembiayaan yang akan dipilih. Apakah ASN atau digabung dengan formulasi baru yang lebih mendukung profesionalitas. Ini ada kesimpulan di tengah-tengah pembahasan bahwa guru PAUD harus menjadi salah satu formasi yang diusulkan untuk pembukaan tahun pada bulan Agustus tahun 2021 ini untuk formasi untuk diangkat menjadi P3K tahun 2022.